Film pendek berjudul Samin versus Semen menyajikan sebuah perjuangan suku Samin untuk menolak pembangunan pabrik semen PT Semen Gresik di daerah Pati, Jawa Tengah. Warga Samin menganggap bahwa adanya pembangunan pabrik semen ini akan mengancam pertanian dan mata air serta mengancam kehidupan anak cucu mereka di masa yang akan datang. Berseberangan dengan warga Samin, PT Semen Gresik menganggap bahwa pembangunan dari pabrik ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rencana pembangunan pabrik ini memang dapat menimbulkan pro dan kontra. Pernyataan dari PT Semen Gresik yang menyatakan bahwa pembangunan pabrik ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat memang tidaklah salah, karena dengan adanya pabrik ini lapangan pekerjaan di wilayah tersebut akan bertambah sehingga penyerapan tenaga kerja dari masyarakat tersebut juga meningkat dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain itu juga secara tidak langsung masyarakat di sekitar pabrik akan merasakan dampak baiknya. Misalnya pendapatan dari warung-warung di sekitar pabrik semen itu meningkat karena adanya karyawan yang bekerja di pabrik tersebut dan lain sebagainya. Akan tetapi jika dilihat dari paradigma pertanian berkelanjutan, argumen yang mendasari penolakan warga Samin terhadap pembangunan pabrik semen ini tidaklah salah. Pada prinsipnya, pertanian berkelanjutan merupakan pertanian yang pada penerapannya harus memperhatikan keseimbangan lingkungan, sehingga manfaat dari alam yang ada saat ini dapat terus dirasakan oleh generasi di masa yang akan datang. Lalu jika sumber daya yang ada pada saat ini dirusak dengan adanya pembangunan pabrik semen tersebut, lalu nasib dari generasi yang akan datang itu bagaimana? Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang pertanian berkelanjutan atau sustainable agriculture. Pada pertanian berkelanjutan, komponen-komponen fisik, biologi, sosial ekonomi, lingkungan, dan manusia itu sebaiknya dapat berjalan secara ideal, baik untuk saat ini ataupun saat-saat yang akan datang. Nah, produksi dari pabrik semen ini itu akan menghasilkan produk buangan atau limbah yang dapat menimbulkan dampak buruk bagi lingkungan atau ekosistem. Limbah dari pabrik semen tersebut nanti bisa menyebabkan polusi udara, mencemari air ataupun tanah yang membahayakan lingkungan. Tidak hanya lingkungan, tapi manusia yang di sekitar daerah pabrik tersebut juga akan merasakan dampaknya. Mikroba-mikroba yang baik bagi tanah juga akan terancam seperti itu. Nah, di sini saya cenderung setuju dengan penolakan yang dilakukan oleh warga Samin, karena penolakan tersebut tidak serta-merta hanya menolak, tetapi didasari dengan alasan-alasan tertentu seperti pertanian sudah menjadi lapangan pekerjaan utama atau menjadi lapangan pekerjaan mayoritas masyarakat di daerah tersebut, dan pertanian juga sudah menjadi budaya dari zaman nenek moyang. Iki pupuk cair. Jadi Bahanipun saka kotoran sapi sing bar disembelih kae sing isih ning jero weteng. Sapi disembelih, kotorane sing ning jero weteng kae dijikok, dicampur tetes tebu, dicampur katul, terus dicampur bosokan iwak. menika fungsipun napa? Ya kanggo nyuburno tanduran ben ora dipupuk kimia, tapi dhewekne luwih subur, luwih kuat tinimbangane. Dadi nek cara wong daya tahan tubuhe luwih kuat. Menika dosisipun. Terus menika kotoran sapi Mas. Kotoran sapi itu kan diantar di lokot nang ngene tabungan iki kira-kira ya Mas mampu 6 kubik. Pada scene tersebut ditunjukkan bahwa warga Samin menggunakan pupuk cair berbahan dasar kotoran sapi. Pupuk tersebut digunakan untuk menyuburkan tanah serta melindungi tanah dari efek buruk penggunaan pupuk kimia. Kegiatan tersebut sudah sesuai dengan paradigma pertanian berkelanjutan, sehingga cara-cara tersebut
sebaiknya dilestarikan oleh generasi-generasi yang akan datang dengan dikombinasikan dengan penggunaan teknologi yang lebih canggih serta mudah digunakan, sehingga untuk mewujudkan teknologi yang berkelanjutan ini itu membutuhkan manusia yang memiliki pendidikan yang memadai. Di sini saya sedikit meng-highlight atau sedikit tertarik dengan pernyataan dari salah satu case di film tersebut bahwa ia tidak mau menyekolahkan anaknya di sekolah formal karena pendidikan dianggap hanya untuk melanjutkan hidup saja, sehingga sekolah formal itu tidak terlalu penting dan hanya melalui pengajaran dari orang tua. Nah, menurut saya kurang setuju dengan statement tersebut karena menurut saya pendidikan sangat penting untuk menunjang pertanian atau kegiatan pertanian di masa mendatang. Nah, hal ini berkaitan dengan faktor manusianya, di mana petani yang memiliki pendidikan tinggi cenderung relatif terbuka dengan ilmu pengetahuan dan dunia luar, sehingga dapat dengan mudah mengadopsi teknologi-teknologi yang ada yang dapat menunjang kegiatan pertanian. Selain itu, sekolah juga dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran terhadap lingkungan. Dikutip dari website resmi Kementerian Pertanian yaitu Cyber Extension, sistem pertanian berkelanjutan juga berisi suatu ajakan moral untuk berbuat kebajikan pada lingkungan sumber daya alam dengan mempertimbangkan 3 aspek. 3 aspek tersebut adalah kesadaran lingkungan atau ecological sound, kemudian nilai-nilai ekonomis atau economic valuable, dan yang terakhir adalah sosial atau kemasyarakatan. Nah, 3 aspek tersebut harus diperhatikan dalam mewujudkan pertanian berkelanjutan. Baik, untuk menutup opini ini, marilah kita sebagai generasi muda, sebagai generasi pertanian, hendaknya menjaga alam kita demi kesejahteraan kita di masa kini dan kesejahteraan generasi-generasi kita di masa depan.